mengembang dadanya. Di dada keluar bulunya coklat itu, yang di sayap itu nggak apa-apa. Kecuali burung ini keluar bulunya di ekor putih kayak gitu atau kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Murai gini kok dipaksa lomba, jelas belum siap. Pada burung murai batu yang belum siap, kalau kita paksakan nanti ya malah tidak karu-karuan teman-teman. Yang ada burung malah ya tidak tampil, mentalnya malah ngedrop dan sebagainya, bahkan mengarah ke cabel, apalagi burung muda atau pastolan. Bulu copot bisa saja karena nyulam atau pada burung mau mabung. Kalau burung, contoh kasus pada burung yang lagi nyulam, baik nyulam ekor maupun nyulam sayap. Terkadang pada burung itu bisa saja mengalami stres ya karena perlakuan kita mungkin ganti sangkar atau kerodong atau perjalanan jauh yang mengakibatkan pada burung ini nyulam. Kalau nyulam sayap itu masih satu atau dua masih bisa dilombakan. Tetapi kalau nyulam ekornya jatuh seperti itu risiko sekali pada burung. Dia nanti mau tampil kadang sebentar, selanjutnya takutnya burung ini gampang ngedrop mentalnya teman-teman. Jadi dikondisikan aja, kalau burung yang ekornya copot sebaiknya jangan dipaksa lomba. Karena kita kadang keinginan kita yang pengennya cepat lomba dan lomba, tapi tidak mengukur kondisi pada burung ini siap atau tidak. Tentu dipaksakan mentalnya yang ngedrop, gampang ngedon teman-teman. Jadi tunggu panjang aja dulu baru dijemur, nanti kalau sudah panjang baru dicoba di lomba. Kalau sayap 1-2 sih tidak begitu. Ya bisa dilombakan, tapi lebih efektif memang keadaan harus panjang dulu. Hal lain yaitu pada burung yang tidak mau atau kita paksakan, yaitu burung habis mabung. Kebanyakan teman-teman habis mabung tentu pada burung ini kan ya melalui proses lagi teman-teman. Jadi memulihkan tenaganya burung harus benar-benar sudah pulih tenaganya, sudah melalui penjemuran, itu jauh lebih bagus. Karena kebanyakan burung kesalahan yaitu pada saat setelah mabung belum siap dipaksakan, burung akan ya ngedrop mentalnya, jatuh mentalnya, nggak jalan, loncat-loncat. Lama-lama pada burung ini malah stres teman-teman. Jadi usahakan saat mabung itu dirawat. Habis mabung, dokter selesai, bulu kering, warnanya sudah kering, itu sebaiknya bisa dilakukan penjemuran dan sebagainya, atau dirawat pada burung itu. Jadi burungnya dirawat dulu ya kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan sesuai pada kesiapan burung itu sendiri. Jadi teman-teman yang tahu sendiri burung ini siap atau belum habis pasca mabung. Dan ini sangat penting teman-teman. Dan yang lain yaitu burung yang ngedrop mental. Burung ngedrop mental ini sering kita artikan pada burung ini ya memang burung nggak jalan. Mungkin habis lomba biasanya kelihatan ciri-cirinya habis lomba besok macet kayak gitu teman-teman. Atau keseharian burung ini harian di rumah banyak burung sehingga ini mentalnya kalah sehingga ngedrop. Ini harus perlu ditangani dan dirawat sesuai pada burung. Ya ini sangat perlu. Kalau kita paksakan pada burung ini yaitu nggak mau jalan teman-teman, yang ada malah ngedrop atau kita track dan sebagainya. Hal lain yaitu pada burung yang model kayak gini itu seperti burung tangkaran. Habis burung kita cabut dari tangkaran itu kebanyakan tidak semua, tapi hampir semua itu nggak mau jalan. Cuma kalau sistem cabut, kandang cabut itu masih bisa kadang dilombakan.
Nah, tapi kalau sudah di tangkaran lama, 1 tahun, 1 tahun up, kalau burung kita cabut tangkar langsung kita lombakan, nggak mau jalan teman-teman. Harus melakukan perawatan. Ada burung saya itu cabut tangkaran hampir 2 bulan baru jalan lapangan. Jadi tidak semudah langsung 1 minggu, 2 minggu baru jalan lapangan, tidak seperti itu teman-teman. Kenyataan di lapangan pada burung ini perlu adaptasi lagi. Karena birahi kawin dengan birahi pada burung untuk lomba, faktor menaikkan faktor itu beda sekali. Burung birahi kawin itu cenderung birahi untuk dengan perempuan, dengan betinanya. Tapi kalau faktor pada burung untuk siap lomba itu harus pada burung itu benar-benar dianggap lainnya itu sebagai musuh, sehingga emosi birahi akan naik. Seperti itu teman-teman, itu harus dikondisikan dulu, jangan dipaksa ya. Yang perlu dikondisikan yaitu penjemuran teman-teman. Coba jemur kuat dulu 30 menit sampai 1 jam harian, Senin sampai Kamis. Lainnya bisa diumbar seminggu sekali. Awalnya pada burung tangkaran yang dicabut itu tentu mengalami stres juga dari pola makan, kebiasaan los, dan nanti kita harus menyesuaikan lagi di kandang sangkar bulat, itu extra foodingnya tentu sangat minim. Jadi perubahan seperti ini yaitu bertahap, tidak langsung dari kandang ternak kita jumlahnya banyak langsung kita turunkan ke 55, itu tidak bisa teman-teman. Burung malah ngedrop, kekurangan vitamin, dan burung makin lemas. Hal lain yaitu pada burung yang ngembang bulu. Ngembang bulu pada burung untuk yang dilombakan, kalau sejauh ngembang dadanya, di dada keluar bulunya coklat itu yang di sayap itu nggak apa-apa. Kecuali burung ini keluar bulunya di ekor putih kayak gitu, atau kepalanya itu ngembang, itu burung itu belum kondisi, bisa agak birahi atau burung itu memang kondisi sakit teman-teman. Jadi harus dikondisikan. Hal lain yaitu faktor belum ada, tetapi burung ini juga cepat respon, tetapi faktornya belum ada. Kelihatan bila kadang kita pancing HP seperti itu atau kita mendengar suara burung, burung kelihatan gacor, tetapi daya faktornya, daya tarungnya pada burung ini kurang. Ini ya juga dilombakan nanti paling pasang badan loncat-loncat teman-teman. Dan ini sangat penting teman-teman. Burung atau burung yang kebanyakan burung ini nggak wacor di rumah, dores, bongkar materi dan sebagainya di rumah. Interval seperti itu yang kalau harian sering, nanti di lapangan ya nggak mau jalan. Jadi daya faktornya, tenaganya pada burung itu akan habis di rumah. Dengan ngotot, gacor, bongkar isian selalu di rumah ini, efeknya nanti ya tetap burung nggak mau jalan. Kadang loncat-loncat, pasang badan, dan sebagainya. Kebanyakan kasus juga pada burung yang bongkar di lapangan. Saat kita datang pada burung ini bongkar di lapangan, koar-koar, bunyi tidak karuan, isian keluarkan, muntah, beling, dan sebagainya. Ada burung begitu naik, zong, seperti itu. Kadang burung jalan pertama baru nanti berapa menit langsung diam gitu teman-teman. Jadi burung seperti ini belum kondisi teman-teman. Kalau kita paksakan, misalkan kita menjauh dari lapangan, ya ada yang bisa, ada pula yang kebanyakan itu tidak bisa. Burung seperti ini sebaiknya dirawat dulu. Mungkin porsi harian terlalu banyak jangkriknya atau terlalu setut EF-nya terlalu banyak yang mengakibatkan pada burung ini koar-koar di rumah. Atau tipe-tipe pada burung ini yang sering koar-koar, terlalu dekat dengan murai, terus yang terjadi emosi birahinya naik. Pada burung ini akan koar-koar terus teman-teman. Jadi dikondisikan aja dulu, disetting ulang pada burung. Setting ulang hariannya cocoknya berapa. Ya gacor tapi tidak terlalu gacor. Pada umumnya pada burung ya, kalau gacor ya pagi atau mungkin sore, waktu-waktu tertentu seperti itu teman-teman. Dan untuk penjemuran harian coba jemur yang agak kuat, yaitu meningkatkan mentalnya pada burung.
Seperti itu diantaranya teman-teman. Jadi murai yang kita paksakan lomba itu belum kondisi, itu ya berefek pada kejiwaan dan mental pada burung itu sendiri. Ini aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan segera terkabul. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.